Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah muslimin wa jamaah Bapak, Ibu-ibu serta anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Gusti Allah terus memberikan kepada kita curahan nikmat rahmat kepada kita, kesehatan jasmani, rohani, zahir wa batinan, sehingga pada awal hari Ahad ini kita bisa diizinkan Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Hajirin yang kita cintai bersama. Semoga setiap langkah yang sudah kita ayunkan, ibadah yang sudah kita laksanakan sebagai bentuk pemberian amal kita kelak pada di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Selawat dan salam yang kita haturkan pula kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai senantiasa mengikuti petunjuk beliau sampai kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada kajian, mengingatkan saya pribadi dan panjenengan semuanya, alhamdulillah saya panjenengan masih diberikan kesehatan dan selamat rohani. Kita 1 bulan lagi akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang di bulan Syawal tanggal kita Selasa atau tanggal 1, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 6 Sya'ban 1444 Hijriah. Secara umum Sya'ban ini sebagai muqaddimah, sebagai persiapan bulan Ramadan. Apa saja yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan, kita berusaha berupaya startnya di sini sebagai bentuk latihan. Mulai dari yang mulainya memperbanyak puasa sunnahnya, bahkan ibadah disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif itu ada ibadah khusus yang mana kata para ulama bulan Sya'ban ini dikatakan syahrul Qur'an, bulannya para orang yang membaca Al-Quran. Makanya nanti ketika kita bulan Ramadan kita akan berusaha memperbanyak tadarus tilawah Al-Quran, maka di bulan Sya'ban inilah kita berusaha start atau pemanasan memperbanyak tilawah Al-Quran seperti ini. Dan ibadah-ibadah yang lainnya yang mungkin sudah disebutkan oleh para asatidz sekalian hanya sekedar mengingatkan, sehingga ketika nanti bulan Ramadan masuk sudah siap semuanya. Bukan ketika pas Ramadan masuk baru persiapan. Jadi agar kita puasa di bulan Ramadan semakin maksimal, semakin siap, maka persiapannya bukan untuk Ramadan, tapi persiapannya dimulai hari-hari ini. Ini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa poin. Di antaranya adalah Nabi Muhammad adalah orang yang pertama dibangkitkan dari alam kubur, ya, seperti itu. Kemudian juga apa saja yang diucapkan, ya, orang-orang Muslim ketika dibangkitkan dari kubur sudah kita bahas di bulan yang lalu. Kemudian juga penjelasan tentang bahwasanya secara umum, ya, seluruh manusia akan dibangkitkan, ya, menuju pada mahsyar dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan juga belum berkhitan, ya, seperti itu. Dan juga kemarin sudah kita bahas tentang bahwasanya orang-orang meninggal akan dibangkitkan dengan memakai kain kafan yang mereka pakai, dan ini kata para ulama khusus bagi para asyuhada, ya, orang-orang yang meninggal mati syahid. Dan juga ada penjelasan tentang ketika nanti dibangkitkan orang bertakwa itu akan memakai atau naik kendaraan. Orang-orang yang banyak maksiatnya dari kalangan orang Muslim akan digiring kepada mahsyar dalam keadaan jalan kaki, sedangkan orang kafir mereka akan digiring dengan
ketika orang yang pertama tentang adzan Bilal, berarti beliau menjadi pemimpinnya para hadirin ya. Ulama ahli hadis ya, mereka menjadi pemimpinnya orang Islam karena dari mereka tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin juga sudah kita bahas tentang bahwasanya manusia itu di antara mereka akan ada yang dibangkitkan dengan membawa apa yang pernah mereka ambil di dunia secara zalim. Kemarin kita contohkan orang yang mengambil sejengkal tanah, maka tanah tersebut akan dia bawa dikalungkan di lehernya 7 lapis tanah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sudah bahas tentang nama-nama hari kiamat, sebagiannya ya, jadi semuanya kita bahas ya, nama-nama hari kiamat, dan juga tentang kedatangan atau didatangkan neraka jahanam kepada mereka ketika di padang mahsyar, dan juga ada amalan-amalan khusus yang bisa menjadikan seseorang bisa mendapatkan naungan di sisi Allah, ya kan? Kemarin sudah kita sebutkan ada 7 golongan yang akan dinaungi Gusti Allah, yang mana tidak ada nama lain namanya Gusti Allah, ya kan? Imam yang adil dan yang lainnya, dan juga di antara juga ada yang orang yang memberikan tangguhan ketika ada saudaranya berhutang, ya, umpamanya bulan Februari harus lunas karena saudaranya masih kesulitan, dia beri tangguh, bahkan tidak sekedar tangguh, wis gak usah bayar. Luar biasa. Ini di antara orang-orang yang telah mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih berkaitan dengan pembahasan di padang mahsyar atau di al-mauqif ya. Di sini insyaallah kita akan bahas bab baru, bab man yuksa fil mauqif ya. Siapa saja kelak di padang mahsyar yang akan diberi pakaian penghormatan. Terus ketika orang nanti dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing, kemudian dikirim kepada mahsyar, siapa saja orang yang akan diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan diberi baju, pakaian, perhiasan langsung dari surga sebagai bentuk penghormatan kepada orang tersebut, sehingga kita yang masih hidup ini berusaha untuk meraihnya, berusaha untuk mendapatkannya. Karena tadi sebelumnya sudah kita bahas, secara umum manusia itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, telanjang kaki, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, tidak ada sehelai kain pun yang melekat pada tubuh kita, ya kan? Dan juga dalam keadaan belum bersunat. Kuncupnya itu, ya, kuncupnya kemaluan masih nempel kembali. Ada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu akan diberikan baju penghormatan, ya, dan perhiasan penghormatan langsung dari surga. Kasih kenal mereka seperti ini. Oke, di sini disebutkan akhrajal Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini fil asma wa sifat, dalam kitab beliau Al Asma wa Sifat, an Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu man yusa Ibrahim, orang yang pertama kali akan diberi baju Gusti Allah, baju kemuliaan dari Allah, dari surga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yuksa hullatan minal jannah, beliau akan diberi baju pakaian, ya, hullah perhiasan dari surga. Wa yu'ta bi kursiyyin minal jannah, tidak sekedar perhiasan baju yang mulia dari surga, juga beliau akan dikirimkan kursi dari surga. Ya. Karena nomor di padang mahsyar kan seluruh manusia berdiri, Pak. Gak ada tempat duduk buat orang. Semuanya berdiri berdesak-desakan, ya. Mungkin ratusan miliar orang dari Nabi Adam sampai hari kiamat, ya. Sehingga ada orang-orang pilihan, termasuk yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang pertama yang diberi baju dari surga, dan juga beliau akan diberi tempat duduk kursi dari surga. Wa yu'ta kursiyin minal jannah, beliau didatangkan kursi dari surga. Fayutrahu lahu an
didatangkan untuk kepada Rasulullah. Fa'uksa hullatan minal jannah. Saya pula dipakaikan ya, perhiasan dari surga, kata Rasulullah. La yaqumu lahul bashar. Tidak ada seorang pun yang menandinginya. Ya, terus perhiasan Rasul ini paling hebat, paling bagus ya, ngalahkan miliknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa utiya bi kursiyyin. Kemudian saya juga didatangkan kursi ya, dari surga. Fayutrahu li ala satil arsy. Kemudian kursi tersebut diletakkan di kaki arsy. Oke. Kemudian di hadis yang lain disebutkan pula bahwasanya dari situ ini Abu Mundah, Ibnu Mundah. Ini juga disebutkan oleh Imam Sinten Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Awwalu man yuksa Ibrahim. Manusia yang pertama kali diberi pakaian dari surga adalah Nabi Ibrahim. Yaqulullah, maka Allah berfirman, uksu khalili, wahai para malaikatku, ya, napa pakailah, berikanlah pakaian kepada Nabi Ibrahim khalili sebagai kekasih kata Allah. Liya'laman nasu yawma fadlahu alaihim, agar seluruh manusia yang berada di padang mahsyar bisa mengetahui keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam dibandingkan mereka secara umum. Maka dari sini para ulama menyebutkan ada beberapa hikmah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan baju untuk pertama kali, bukan nabi-nabi yang lain. Ya. Kata beliau, kata Imam Suyuti, wal hikmah, dan hikmah fi taqdim Ibrahim bil iswah. Kenapa Nabi Ibrahim ini didahulukan diberikan baju dari surga? Annahu lamma ulqiya fil nar jarrada min athwabihi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ya, ketika beliau hidup kan beliau merusak patung-patung yang ada. Masih ingat ya cerita beliau ketika kaumnya keluar untuk suatu keperluan ya, seperti itu, tempat ibadah mereka kosong ya, patung-patungnya buahnya. Nabi Ibrahim ambil kapaknya dihancurkan, seluruh patung kecil-kecil dihancurkan kecuali patung yang sangat besar, kemudian kapaknya diletakkan di patung yang paling besar. Ketika balik, maka kaumnya kaget, mosok Tuhannya hancur semuanya kecil yang besar. Akhirnya atas kejadian itu Nabi Ibrahim alaihissalam diarah rame-rame, kemudian semua orang itu membawa kayu bakar. Terus kayu bakar bukan satu dua, sak kampung semua membawa kayu bakar. Sehingga Nabi Ibrahim ini dilemparkan ke di tempat kayu bakar yang dibakar Nabi tadi. Dan lemparnya bukan pakai langsung diculno boten dicancang boten, tapi pakai manjanik dalam satu tenan. Manjanik itu alat ketapel besar yang biasanya untuk melempar batu itu. Nah, Nabi Ibrahim diletakkan di sana untuk dilemparkan ke tempat api tadi. Nah, ketika di dalam api, ya, Gusti Allah sanjang dawuh berfirman, ya naru ibadah wa salam ala Ibrahim. Wahai api, kuni badan, jadilah kamu dingin yang menyelamatkan Ibrahim. Dingin yang enak ya, bukan dingin yang menyakitkan, tapi dingin yang menyejukkan, sehingga itu sebagai penyelamat Nabi Ibrahim. Nah, kata para ulama, di antara hikmah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diberi baju untuk pertama kali dibandingkan manusia secara umum, karena ketika beliau dilemparkan ke dalam api, ya kan, jarrada min athwabi, yang utuh itu jasadnya Nabi Ibrahim, tapi pakaiannya jadi pakaian Nabi gobok. Baju ya dari apa? Dari kain gobok. Nah, yang utuh yang tidak terkena api adalah jasadnya Nabi Ibrahim. Sehingga ketika beliau keluar dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang. Makanya karena beliau dengan sabar dan dengan taatnya kepada Allah, beliau rela melakukan itu, maka di hari kiamat beliau diganti dengan
dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya yang pertama. Ada juga yang mengatakan kenapa Nabi Ibrahim diberi baju yang pertama kalinya, kata para ulama. Ini pendapat yang kedua, li'annahu awwalu man sanna at-tasattur bis-sarawil. Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali memberikan contoh untuk menutup aurat antara pusar sampai lutut atau sampai kaki seperti ini. Mungkin di zaman dahulu belum ada mungkin syariat menutup aurat lengkap ya, dari pusar mungkin sampai lutut dan yang lainnya. Nabi Ibrahim ini adalah, kata para ulama, pendapat yang kedua, beliau adalah orang yang pertama kali mencontohkan untuk menutup aurat ya, dari pusar sampai lutut. Yang ketiga, di antara pendapat ulama kenapa Nabi Ibrahim orang yang pertama kali diberi baju dan kemuliaan dari surga, li'annahu lam yakun fil ardi akhwafu lillahi minhu fa'ajjalat lahu kiswatahu amanan lahu liyatma'inna qalbuhu. Karena di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih takut kepada Gusti Allah melainkan Nabi Ibrahim. Sehingga ketika Nabi Ibrahim adalah orang yang paling takut kepada Allah, sehingga Gusti Allah memberikan rasa aman kepada beliau dengan cara memberikan baju kemuliaan dari surga. Seperti ini. Oke, itu diantara perkataan para ulama kenapa sebab Nabi Ibrahim diberi baju untuk yang pertama kali. Kemudian berikutnya, ini juga hadis atau keterangan para ulama ini. Akhraja Jabir, dikeluarkan ada suatu riwayat dari Jabir, seorang sahabat Rasulullah Jabir. Qala, beliau berkata, awwalu man yusa min qulal jannah Ibrahim. Orang yang pertama kali yang akan dipakaikan baju perhiasan dari surga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang orang pertama kali diberi baju Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma nabiyyun wa rasul, kemudian para nabi dan para rasul. Ya. Ibaratnya para nabi dan rasul ini mau pejabat ya kan. Harus diberi kemuliaan, ibaratnya Gusti Allah tadi memberikan kemuliaan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Mereka adalah para nabi dan para rasul. Para rasul kan disebutkan dalam satu keterangan jumlahnya kurang lebih 313 orang, semuanya para rasul. Para nabi kurang lebih yang saya pernah baca 124.000. 124.000 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Allah dan jumlahnya. Ini orang-orang pilihan Gusti Allah. Itu orang yang akan mendapatkan kemuliaan. Tsumma yusa al-muadzin. Kemudian setelah itu para tukang azan akan diberikan pakaian dari surga. Maka juga itu termasuk kemuliaan bagi orang yang senang gemar azan, melantunkan azan sholat. Berikutnya adalah orang yang diberi tadi baju adalah para anbiya, para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sudah para tukang azan. Kemudian juga di sini disebutkan ya, wa akhraja Humaid bin Zanjuyah ya. Ini juga disebutkan Imam Ibnu Asakir ya, dalam kitab beliau, dan juga Imam Al-Haythami ya, dalam fatwa hadisiyahnya. Suatu riwayat Rasulullah bersabda, di antara redaksinya adalah wa tub'atsuna qatu shalih, dan nanti pada hari kiamat untanya Nabi Saleh ini akan dibangkitkan. Fayahtalibuha, kemudian Nabi Saleh memerah susunya. Fayashrabu min labaniha huwa walladzina amanu ma'ah. Dan beliau Nabi Saleh akan meminum air susu dari unta beliau dan orang-orang yang beriman kepadanya min qaumi, dari kaum Nabi Saleh. Tsumma yarkabuha, kemudian Nabi Saleh menunggangi unta tersebut min indi qabrihi, dari sisi kuburnya, hatta yuwafa bihal mahsyar la raha. Kemudian beliau digiring untuk menuju pada mahsyar. Qala
sahabat, ada juga yang bernama Utbah yang sekarang kita sebut ini. Ya Rasulullah, apakah panjenengan kelak pada hari kiamat akan menaiki Abba, unta yang beliau yang bernama Abba? Maka kalau beliau berkata, qala la, tidak, saya tidak menaiki unta, kata Rasulullah. Tarkabuha ibnati, yang akan menaiki unta saya yang bernama Abba itu sinten? Putri saya. Putri saya. Wallahualam di sini tidak disebutkan apakah Fatimah atau Ruqayyah atau Ummu Kulsum, ya, di hadis tidak disebutkan. Wa ana 'alal buraq, dan saya akan menaiki buraq. Masyaallah. Buraq panjenengan masih ingat ketika Isra Mi'raj, ya, beliau dijemput khusus oleh malaikat Jibril dan naik buraq. Dan buraq niku nggih ngalahane kendaraan, seluruh kendaraan, ya. Nah, kalau unta mungkin butuh berapa hari, berapa bulan, kalau buraq sesaat langsung sampai. Makanya mungkin saya dulu pernah menyampaikan ketika nanti di hari kiamat, ketika Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya, beliau kalau salah ada 3 tempat, ya, mondar mandir untuk ngurusi umatnya. Sibuknya Rasulullah itu luar biasa. Makanya ada sahabat yang menyampaikan, Anas kalau nggak salah, ya Rasulullah, kemana saya nanti mendapati panjenengan agar memberikan syafaat kepada kami? Carilah saya di Sirat, ya kan, seperti itu. Di titian di bawahnya neraka jahanam itu. Cari saya di sana. Kalau enggak, cari saya di Mizan, ya kan. Dan cari saya di Haud, di telaga saya. Pasti saya ada satu di antara 3 tempat ini. Coba seandainya telaganya itu luasnya luar biasa, Siratnya itu luar biasa tempatnya, mau bobotan sempit. Nek pakai unta, itu butuh berapa waktu lama? Makanya ketika saya kemarin beberapa hari baca di sini, kemudian masuk, berarti dengan kendaraan super cepat itu sangat luar biasa. Set langsung ke sana, seperti itu. Jadi dengan itu kita bisa membayangkan bagaimana Rasul sibuknya ngurusi umatnya. Ya. Ada yang minta pertolongan pas ke Sirat, pakai buraq serta ke sana. Allahumma sholli. Ada umatnya yang ngantri minta minum di air telaga, langsung pakai buraq, langsung, ya kan, dipersilahkan seperti ini. Nah, terus Rasulullah itu tidak naik kendaraan secara umum, dia naik unta dan yang lainnya, tapi khusus beliau naik buraq. Ikhtasastu bihi min dunil anbiya yaumil. Saya dikhususkan naik buraq pada hari itu yang tidak diberikan oleh para nabi yang lain. Masya Allah, biasa. Kendaraan Rasulullah spesial ya, pakai buraq. Dan itu pernah turun di dunia, ya, ketika Isra Mi'raj. Tsumma nadhara ila Bilal. Kemudian Nabi Muhammad melihat kepada Bilal. Bilal bukan adzan beliau. Wa qala, kemudian beliau bersabda, wa yub'atsu hadza yaumul qiyamah 'ala naqatin min fawqil jannah. Dan Bilal ini akan dibangkitkan pada hari kiamat menaiki unta yang dikirim Allah dari surga. Yunadi 'ala dhahriha min adzani haqqan. Dan sungguh Bilal ini ketika naik unta, beliau mengumandangkan adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, lengkap seperti ini. Wa idza sami'a al-anbiya wa umamah, dan tak kala para nabi yang jumlahnya tadi 124.000 tadi, dan segala umatnya, seluruh umatnya mendengar Bilal sampai di redaksi asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu, para nabi dan para pengikutnya mengucapkan wa nahnu nashhadu ala dzalik, dan kami menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kami juga bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Seluruh nabi mengucapkan itu dan seluruh pengikutnya juga mengucapkan itu. Faqabila man qabil wa radda man rad. Maka orang yang menerima ucapan itu yang mengakui dan mengingkari ucapan tersebut, orang yang mengingkari, orang kafir tidak mungkin mengucapkan kata tersebut sebagai pengakuan. Fa idza wafa Bilal istaqbala bi qullatin falabisha. Maka tatkala Bilal menuntaskan adzannya, selesai dari adzan, maka beliau disambut, ya,
wa awwalu man yusa min ulil jannah ba'da an-nabiyyin wasyuhada Bilal wa salihul mu'minin. Dan orang yang akan pertama kali dipakaikan baju dari surga setelah para nabi dan para syuhada. Nah, di sini berarti disebutkan orang yang mati syahid. Nah, terus yang diberi kemuliaan dari para nabi dan para syuhada, orang yang meninggal mati syahid dalam peperangan, sinten? Bilal. Nah, terus Bilal ini termasuk orang dengan kemuliaan khusus. Wasolihul mukminin, dan orang-orang mukmin yang soleh, orang-orang yang mukmin yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Jadi orang soleh itu bukan berarti maksud tidak ada dosanya. Orang soleh itu bukan berarti bukan luput dari dosa. Wonten dosanya, tapi dosanya lebih sedikit dibandingkan amal soleh. Maksudnya amal solehnya banyak sehingga menutupi dosa-dosa kecilnya. Seperti itu. Nah, terus dari keterangan hadis ini yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dan Imam Al-Haythami, orang yang akan diberikan kemuliaan baju perhiasan dari surga setelah para nabi, para rasul tadi adalah asyuhada, orang yang meninggal mati syahid, dan juga Bilal bin Rabah sebagai nama orang dengan contoh azan, ya kan? Dan juga sinten tadi sholihul mukminin, orang-orang mukmin yang soleh. Berikutnya ini juga kemuliaan, mudah-mudahan kita semuanya atau anak-anak kita, anak turun kita, cucu-cucu kita ada yang dimasukkan di hadis berikutnya ini. Imam Abu Dawud dan Imam Hakim dalam sahihnya, dan beliau mensahihkan dari Mu'adz bin Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an," barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Qara'a di sini tidak sekedar membaca. Kemarin di situ ada keterangan dan syarah atau penjelasan hadis. Kata Ibnu Hajar Al-Makki, maksud dari qara'a ini tidak sekedar membaca, tapi apa? Hafidhahu an dhahril ghaib, menghafalnya sampai hafal, terus kelompok hafal 30 juz. Man qara'al Qur'an, barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan isi kandungan di dalamnya, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan, kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Terus wong tua ini diberikan kemuliaan, diberikan mahkota pada hari kiamat. Dhau'uhu ahsanu min dha'i syams, yang mana kilatan cahaya mahkota tersebut lebih bagus, lebih indah daripada cahaya matahari. Fi buyutid dunya, di kehidupan dunia ini. Lau kanat fikum, seandainya ada orang yang diberi seperti itu di antara kalian, fama dhannukum billadzi amila bihadza, maka bagaimana menurut sampean dengan orang yang mengamalkannya? Orang tua saja, umpamanya ada orang tua yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, tapi anaknya dimondokkan hafal Al-Qur'an, mengamalkan kandungan isinya. Orang tua yang tidak ngapa-ngapain, ya kan? Boten apal Quran, bahkan mungkin baca saja tidak, diberi kemuliaan yang luar biasa oleh Allah, ya, dengan diberikan mahkota kemuliaan, cahayanya ngalah-ngalah cahaya matahari. Ini orang yang tidak mengamalkan. Bagaimana dengan orang yang mengamalkannya, hafal Quran dan mengamalkannya, justru lebih mulia dibandingkan kemuliaan orang tuanya. Maksudnya seperti ini. Nah, wong tua yang mau kalah oleh kemuliaan dari anak yang mengamalkan Al-Quran. Di hadis yang lain juga yang mungkin sama tentang fadilah orang yang menghafal Quran dan mengamalkannya, dari Imam Tirmidzi dan menghasankan hadis beliau, ya, dan dari Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim yang mensahihkannya dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, yuji'u sahibul Quran yaumul qiyamah, orang yang menghafal Quran dan mengamalkannya akan didatangkan pada hari kiamat. Fayaqulul Quran, maka Al-Quran akan berkata. Dan terus Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita amalkan ini nanti akan diberi lisan dan akan berkata, Ya Rabbi halli, wahai Allah, wahai Rabbu,
dia hiasan, hiasilah dia. Fayalbasa atau fayalbasu tajul karamah. Maka orang yang mengamalkan Al-Quran dan hafal Quran tadi akan diberi baju atau diberi tajul karamah, mahkota kemuliaan. Tsumma yaqul, kemudian Al-Quran tadi juga sanjang berkata lagi, meminta lagi kepada Allah, ya Rabbi zidhu, ya Allah tambahkan baginya. Fayalbasu hullatal karamah, maka setelah itu, setelah dia memakai mahkota karamah, maka dia diberi perhiasan kemuliaan pula. Tsumma yaqulu, kemudian Al-Quran juga berkata, ya Rabbi irdu anhu, ya Allah ridhai dia. Fayardu anhu, maka Gusti Allah meridhai dia. Wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Wahai hambaku, bacalah. Terus Al-Quran, orang yang hafal Quran dikatakan baca lagi. Makanya di sini kan gak mungkin sekedar membaca. Yang membaca nanti ketika dari kiamat tidak ada mushaf. Dari mana mushafnya? Makanya maksud di sini adalah orang yang benar-benar hafal betul-betul baik. Benar-benar hafal 30 juz tanpa baca mushaf. Iqra, bacalah kembali Al-Quran. Warqi, dan naiklah. Wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Maka setiap ayat yang kamu baca akan menambahi satu kebaikan. Makanya disebutkan Al-Quran kan banyak versi ya, berapa jumlah ayatnya. Yang paling masyhur yang di mushaf kita, ya mushaf yang dipakai orang Indonesia ini secara umum kurang lebih 6.236 ayat. Ketika seorang hafid dan mengamalkan ajaran isi Al-Quran, maka dia diminta Gusti Allah untuk membaca Al-Quran 30 juz. Ya, seperti itu. Setiap ayat yang dibaca tambah pahalanya. Setiap ayat yang dibaca lagi tambah pahalanya. Seperti itu. Terus orang yang diberi mahkota kemuliaan, baju kemuliaan adalah sedang hafadzatul Quran, orang yang menghafal Quran dan mengamalkannya. Berikutnya juga di antara orang yang akan diberi baju kemuliaan di sisi Allah selain mereka adalah akhraj Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma min mu'minin, tidak ada seorang mukmin yu'zi akhahu bi musibatin, yang mana seorang mukmin tadi berbela-sungkawa atau bertakziah atau nyelamat, bahasa Jawa. Akhahu, yang nyelamat saudaranya, di musibatin, yang terkena musibah. Illa kasabullahu subhanahu wa ta'ala min hudalil karamah yaumil qiyamah. Melainkan Gusti Allah akan memberikan baju kepada dia di antara baju-baju kemuliaan pada hari kiamat. Terus orang yang gemar takziah, gemar berbela-sungkawa kepada saudaranya yang mendapatkan musibah, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah pada hari kiamat, diberikan baju kemuliaan. Ini yang paling gampang ya, insya Allah paling gampang itu. Yang memungkinkan kita ada temannya mungkin tidak meninggal dunia, ada yang mungkin rumahnya kebakaran, alhamdulillah ya, habis kecopetan, habis kemalingan, ya, kita mungkin ada dia yang sakit, kita besuk ke rumahnya, ya. Ini termasuk juga tadi ya'zi atau ya, berbela-sungkawa kepada saudaranya, atau berbesuk kepada saudaranya terkena musibah. Kemudian berikutnya hadis riwayat Tirmidzi dan dari Abi Burdah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man azza taqla kusya burdan minal jannah." Barang siapa yang bertakziah atau berbela-sungkawa, taqla ini saya lihat kamus artinya perempuan yang ditinggal mati oleh anaknya. Terus perempuan punya anak lahir, ya mungkin umur berapa tahun meninggal dunia anaknya, maka orang ibu-ibu yang mau berbela-sungkawa ya, kepada wanita yang ditinggal mati anaknya, justru ini kan sangat sekali anak yang sudah dia kandung selama 9 bulan, dilahirkannya, disusui 2 tahun, meninggal dunia, pasti sangat sekali. Makanya ketika ada perempuan yang lain atau mungkin bahkan laki-laki dari kerabat-kerabatnya yang berbela-sungkawa terhadap wanita tersebut, maka kata Rasulullah, usia burdan minal jannah, orang tersebut akan dipakaikan baju kebesaran dari surga. Seperti ini.
antara tadi orang yang akan diberikan apa? Baju kemuliaan di samping para nabi, para syuhada, para tukang adzan, para penghafal Quran dan mengamalkannya, dan orang-orang soleh di sini adalah orang yang besuk atau orang yang bertakziah kepada saudara muslimnya yang terkena musibah. Oke, jadi ada 6 ya, ada 6 golongan yang kelak akan diberikan baju kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya di sini disebutkan satu bab ya. Bab fiman yub'adu 'anil nar. Bab siapa saja orang yang akan dijauhkan Allah dari api neraka. Terus di padang mahsyar yang luar biasa tadi ada orang-orang yang diberi kemuliaan. Di samping itu pula ada orang-orang yang sudah dijamin akan dijauhkan dari api neraka. Ya, seperti ini. Sebagai bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 khalifan." Barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, maka Gusti Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 musim semi. Atosnya atau artinya ketika ada orang yang puasa ya karena Allah ya fisabilillah ya di jalan Allah, kemudian dilakukan karena mencari ridha Allah, maka di sini bukan sekedar wajahnya saja. Wajah itu dijauhkan, kaki dan yang lainnya dekat-dekat di bawah. Artinya wajah ini mewakili dari seluruh tubuhnya. Karena wajah ini adalah anggota tubuh yang paling mulia yang dimiliki seseorang. Gusti Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka sejauh 70 tahun. Kharif itu artinya musim semi. Musim semi jumlahnya 70 berarti 70 musim semi artinya 70 tahun. Itu kalau sehari. Bagaimana kalau satu bulan? Makanya ini keutamaan puasa sunnah. Berikutnya di antara keutamaan yang lainnya dari Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Awsat ya, dengan sanad la ba'sa tidak apa-apa. Artinya hadisnya bisa diamalkan. Nabi Muhammad bersabda, "Man rabata yaman fi sabilillah." Barang siapa yang berjaga-jaga di pos pembatasan. Jadi biasanya terjadi ketika terjadi peperangan antara orang muslim dan non-muslim ya seperti itu ya. Ada orang yang menjaga di perbatasan fi sabilillah, satu hari saja fi sabilillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar sab'ata qanabil. Maka Allah jadikan antara dirinya dan antara neraka itu ada 7 parit. Kullu khandaqin kasab'as samawati wa sab'i aradin. Setiap parit tadi yang dijadikan penghalang dia itu seperti 7 langit dan 7 bumi. Masya Allah. Jadi kemuliaan bagi orang-orang yang berjaga-jaga di pos pembatasan ya untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Dia akan dijauhkan antara dia dengan api neraka. Di sana ada 7 parit. Yang satu paritnya kata Rasulullah luasnya seperti luas 7 langit dan 7 bumi. Artinya sangat jauh sekali dengan api neraka. Kemudian hadis yang lain, yang tadi mungkin hadis yang kedua agak sulit karena di Indonesia aman-aman saja, tidak ada peperangan seperti ini. Imam At-Tabrani dan Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau dan Imam Baihaqi, Nabi Muhammad bersabda, "Man at'ama akhahu khubzan." Barang siapa yang memberikan makan kepada saudaranya secuil roti ya, hatta yashba'u, sampai saudaranya kenyang. Ada saudara kelaparan, kalau Ustaz apa harus roti gitu? Harus. Jenengan mau nasi padang, rong piring di monggo, ya. Nasi pecel di monggo. Ini kan redaksinya kan ya, roti, tidak harus roti, bisa yang lainnya. Intinya barang siapa yang memberikan makan kepada saudaranya yang kelaparan dengan roti tadi sampai dia kenyang, wasyaqahu ma'a, kemudian diminum sampai dia tidak kehausan, hatta yarwi, sampai kekenyangan ya, kelompokan bahasa Jawanya, ba'adahullahu minan nar sab'a
dijauhkan Allah dari api neraka sab'a qanatik, 7 khandak, 7 parit. Kenapa sisa harus 7? Tadi kan 7 kan, ini juga 7. Neraka itu kan 7 pintu, ya kan? Nek surga 8 pintu, kalau neraka 7 pintu. Artinya orang tersebut dijauhkan dari 7 macam pintu neraka. Seperti ini. Bu'dama baina khandaqaini 500 an. Masya Allah. Antara, jadi orang tersebut akan dijauhkan dari 7 khandaq, 7 parit. Antara 2 khandaq, antara 2 parit ini jauhnya 500 tahun. Masya Allah. Terus orang yang mau memberikan makan saudaranya yang kelaparan, baik dengan roti, baik dengan nasi, atau yang bisa mengenyangkan dan memberikan minum sampai dia tidak kehausan, sampai kelompokan, sampai dia kenyang banget, maka Gusti Allah menjauhkan orang tersebut dari api neraka 7 parit, ya, 7 parit. Antara 2 parit kata Rasulullah, ini jauhnya 500 tahun. Nek PP itu 500 PP itu berarti 3.500 tahun, Masya Allah. Nah, ini yang mudah insya Allah. Kalau yang lain berjaga-jaga di pos keamanan, di Indonesia aman, nggak mungkin. Ya. Yang memungkinkan ini kan memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Seperti itu. Karena orang kelaparan kita sudah menolong orang dari tadi mungkin orang yang ada kelaparan sehingga dengan kesabaran atau sebab dia kelaparan mungkin dia meninggal dunia. Berhubung kita tolong, kita bisa menyelamatkan nyawanya. Oke. Oke, berikutnya para hadirin, di antara keutamaan atau siapa saja yang akan dijauhkan dari sinten api neraka. Tadi yang pertama sinten orang yang berpuasa ya. Kemudian orang yang berjaga-jaga. Yang ketiga adalah orang yang memberikan makan dan memberikan minum kepada saudaranya kelaparan. Yang keempat dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tawaddoa, barang siapa yang wudu, fa ahsana wudu, kemudian dia membagusi wudunya, enggak sekedar ecek-ecek wudunya, itu benar-benar dijaga kesempurnaan. Wa 'ada akhahul muslim, kemudian dia datang untuk silaturahim kepada saudaranya yang sakit, membesuk saudaranya yang sakit. Muhtasiban, yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fu'ida minan nar 70 khalifah. Dia akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Terus di antara amalan agar kita dijauhkan Allah dari api neraka, kita besuk kepada saudara kita yang sakit dalam keadaan wudu. Tadi kan ada wudunya dulu. Barang siapa yang wudu dan membagusi wudunya, kemudian dia datang kepada saudaranya yang sakit, maka Gusti Allah akan menjauhkan dirinya dengan api neraka sejauh 70 tahun. Nah, ini juga termasuk keutamaan bagi orang yang membesuk saudara dalam keadaan wudu. Yang terakhir di antara orang siapa saja yang akan dijauhkan Allah dari api neraka, khususnya ketika kondisi di padang mahsyar. Tadi yang pertama orang yang berpuasa, kemudian orang yang berjaga-jaga, orang yang berikan makan minum kepada orang yang kelaparan, wudu dengan ziarah kepada saudaranya. Yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan Imam Hakim, Imam Baihaqi juga dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad bersabda. Ini insyaallah tadi saya lihat untuk sholat duhanya jam 6 kurang 4, jam 6 kurang 4. Sehingga ini baru terbit, masih untung nih, meskipun sekarang kondisinya hujan, agak gerimis. Man i'takafa, nah ini termasuk keutamaan i'tikaf, meskipun ini kata para ulama hadisnya dhaif ya, seperti ini. Tapi menurut ulama yang lain, saya bacakan nanti keterangan hadisnya nih. Man i'takafa, barang siapa yang melakukan i'tikaf. Makanya saya panjangkan ini sekalian duduk
duduk di sini gak sekedar duduk pengajian saja, tapi juga tadi di banyak yang duduk pengajian talabul ilmi, juga duduk untuk iktikaf. Barang siapa yang beriktikaf yauman sehari, yauman itu hitungannya sehari, sehari bukan sesaat, Pak, beda. Sesaat sama sehari beda. Ada sehari, ada semalam. Makanya nanti mungkin ketika Ramadan ada pembahasan tentang iktikaf ya kan. Nah, kalau iktikaf itu tadi kalau bisa 24 jam iktikaf. Biasanya ini dilakukan Rasul di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 24 jam belum di masjid, gak kemana-mana. Kecuali memang ada keperluan yang besar ya, kayak buang hajat dan yang lainnya seperti itu. Tapi secara umum iktikaf itu tadi benar-benar dimaksimalkan ibadah di dalam masjid. Namanya hari yauman itu mulai subuh sampai maghrib itu hari sehari. Kalau semalam maghrib sampai subuh itu semalam. Nah, makanya di sini man itakaf, barang siapa yang melakukan iktikaf yauman sehari, berarti mulai subuh sampai maghrib. Nah, Ustaz, apakah kita ini mendapatkan fadilah ini? Kalau panjenengan habis ini di sini sampai maghrib termasuk. Tapi kalau habis jam 6 pulang belum sehari. Tapi tetap dianggap mendapatkan pahala iktikaf seperti ini. Yauman ini benar-benar satu hari sempurna seperti ini. Barang siapa yang beriktikaf satu hari, ibtigha'a wajhillahi ta'ala, yang mencari ridha Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalathatan nadir, maka Gusti Allah akan jadikan antara dirinya dengan api neraka itu ada tiga khandak, 3 parit. Ab'ad mimma bainal khafiqaini, ya, lebih jauh dari antara ufuk timur dan ufuk barat. Dados 3 khandak, ya, 3 parit itu lebih jauh daripada ufuk timur dan ufuk barat. Panjenengan kalau cari di tempat yang lapang, panjenengan lihat ufuk sebelah timur, jauhnya kayak kemudian panjenengan lihat sebelah barat, pucuk yang bisa dilihat mata, itu ufuk timur, ufuk barat. Itu kita akan dijauhkan Gusti Allah lebih jauh daripada ufuk timur sampai ufuk barat. Itu kalau kita mau beriktikaf di jalan Allah, ya, sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tabrani dan Hakim Mukhtasar Maqalah Sahihul Isnad. Terus ini menurut Imam Hakim hadisnya sanadnya sahih. Seperti ini. Tidak ada catatan kalau hadisnya dhaif. Meskipun saya pernah baca menurut Imam Ahmad tidak ada keutamaan iktikaf, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan iktikaf. Tapi menurut Imam Hakim di sini disebutkan bahwasanya menurut beliau sanad hadis ini sahih. Terus para hadirin dirahmati Allah SWT, ada 5 golongan yang akan dijauhkan dari api neraka khususnya dalam kondisi di padang mahsyar, yaitu mereka yang pertama orang yang gemar puasa sunnah, kemudian orang yang berjaga-jaga di perbatasan untuk menjaga kaum muslimin dan mengamankan mereka. Yang ketiga memberikan makan dan minum pada saudara yang kelaparan, dan yang keempat besuk pada saudara yang sakit dalam keadaan berwudu, dan yang kelima adalah iktikaf untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang terakhir ini satu pembahasan bab sampai belum cukup, nanti insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini bab berikutnya adalah bab fi syafa'ah al-ummah. Ini juga dalam kondisi di padang mahsyar. Bab tentang syafaat yang paling agung. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan yang paling besar, yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh manusia. Nanti yang kita akan bahas seperti ini. Dan syafaat yang paling besar ini hanya dilakukan, yang bisa melakukan hanya Rasulullah. Ustaz, apakah para nabi gak bisa berikan syafaat? Bisa, tapi bukan syafaat umat. Para malaikat, para nabi, para syuhada, orang meninggal nabi syahid, orang penghafal Quran, orang mukmin yang soleh, itu juga bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya.
Imam Hasan Al-Basri, istaghfiru min ashabis sholih, perbanyak teman baik, perbanyak teman-teman yang soleh. Ya. Karena apa? Nanti teman-teman yang soleh ini ketika umpamanya saya panjenengan kok tidak didapati di surga, maka orang-orang yang soleh tadi mencari panjenengan. Endi kocok biaya yang sama-sama berjamaah, kok gak ada? Tanya ke Gusti Allah, mana teman saya si Fulan kok gak ada di surga? Dia masih di neraka karena pernah melakukan kesalahan ini, punya dosa ini. Ya Allah tidak tolong keluarkan, itu teman saya sakit. Nah, terus banyak yang bisa memberikan syafaat kepada kaum muslimin nanti di akhirat, bahkan di neraka sekalipun. Tapi yang untuk syafaat yang paling agung itu hanya Rasulullah yang bisa. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Nah, itu yang akan kita bahas pada pembahasan bab ini. Makanya nanti kalau ada yang belum tutup, insyaallah nanti bisa kita lanjutkan di bab berikutnya. Kata Imam Suyuti di sini, fi faslul qada. Maksud syafaatul uzma, syafaat yang paling besar di sini adalah fi faslil qada, dalam memutuskan perkara. Dan terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan mungkin di sebelum-sebelumnya bahwasanya manusia itu di halaman 1. Manusia tersebut ketika di padang mahsyar disebutkan niku berdiri, ya kan? Ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar, niku bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun. Disebutkan dalam suatu keterangan ya, bahwasanya mereka berdiri niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku sampai hitungan tahunan, 40 tahun. Ya, dalam suatu keterangan, yuhsyarun nas kufaran mu'tal musyatan hurlan qiyaman arba'ina sana. Orang di padang mahsyar, digiring ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, ya, lalu kuncup kemaluannya dikembalikan. Itu mereka berdiri selama 40 tahun. Dengan bayangan 40 tahun nganggur, gak diapa-apakan Gusti Allah. Ibaratnya seperti ini. Kita ibaratkan apa? Umpamanya ada perusahaan besar, pabrik besar, membutuhkan banyak karyawan, ya kan? Membutuhkan 1000 karyawan, 1000 karyawan. Sing daftar loh, tidak 1000, yang dibutuhkan 1000, kira-kira yang daftar tidak puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Nah, niku keleleran, ya, di luar kepanasan, gak diapa-apakan. Itu kondisi kita mungkin lebih dahsyat dari sana. Mungkin kalau sekarang besok toko, warung, beli minuman bisa, ada mungkin cari warkop bisa duduk. Itu buat Mbak, tidak ada tempat duduk, tidak ada pengayuban, ya, tempat berteduh kecuali orang-orang pilihan Gusti Allah selama 40 tahun. Maka bisa dibayangkan orang pada waktu itu ada yang berkeringat, ya kan, bercucuran keringatnya, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita, ada yang bercucuran sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, bahkan sampai ada yang tenggelam oleh air keringatnya. Bahkan disebutkan di sini dari sahabat Ka'ab, kana yaqumuna min thalathati am. Mereka berdiri, ya, kurang lebih 300 tahun. Terus banyak riwayat. Ada tadi yang 40 tahun. Kalau 40 tahun tadi riwayat Imam Baihaqi, ini juga sama Imam Baihaqi, 300 tahun. Bayangkan itu mereka kelelahan tidak diapa-apakan. Nah, makanya ketika Rasulullah menghadap Allah, ya, meminta kepada Allah agar segera hisab ini dimulai, ya Allah, agar mereka tidak nganggur dan tidak tersiksa di sana. Bahkan disebutkan dalam suatu keterangan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, orang-orang kafir justru sangat tersiksa ketika mereka dilontang-lantungan, dikeleleran, tidak diapa-apakan. Maka mereka memohon, ya Allah, segera hisab kami. Ya, segera hisab kami. Lebih baik segerakan daripada kami lontang-lantung di sini. Meskipun kami masuk neraka. Sampai seperti itu ngomongnya. Nah, terus saking dahsyatnya pada waktu itu mereka sangat tersiksa, maka sampai mereka ngomong, ya Allah, segerakan hisab, ya kan?
dan meskipun kami masuk neraka lebih baik daripada kami di sini kepanasan dan yang lainnya, mungkin tenggelam dengan air keringatnya seperti ini. Makanya di antara syafaatul uzma, syafaat yang paling besar adalah agar dimulainya qadha atau peradilan di akhirat. Yang kedua, wa irahatu min tulil mauqif, dan bisa beristirahat dari lamanya berdiri. Tadi yang kita sebutkan. Wa huwa al-maqamul mahmud, dan syafaat uzma, syafaat yang besar ini adalah al-maqam al-mahmud, yaitu kedudukan yang mulia yang dimiliki Rasulullah SAW. Wa syafi'an fi idkhali qaumil jannah bi hisab, dan termasuk syafaatul uzma, syafaat yang besar adalah Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya agar di antara umatnya ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada orang yang dimasukkan Allah surga tanpa ada langsung lebu gitu aja. Siapa? Nanti insya Allah bahasan di berikutnya. Insya Allah lebih lengkap nanti. Seperti ini. Yang berikutnya, wa fi man istahaqqan nar minal muwahhidin alla yadkhuluha. Dan syafaat uzma yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini adalah termasuk di antaranya adalah Rasulullah diberikan kemampuan ya, dengan izin Allah ya, agar di antara kaum muslimin yang mungkin sudah wajib mlebu neraka gak jadi wajib, tidak jadi masuk neraka. Jadi di antara kaum muslimin mungkin dosanya banyak, tapi dia termasuk orang yang muwahhidin, orang yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah. Tapi dia menurut catatan dia wajib mlebu neraka karena dosanya banyak. Nah, Rasulullah berikan syafaat kepada umatnya gak jadi masuk neraka meskipun punya dosa. Yang berikutnya, wa fi raf'i darajatin nas fil jannah, termasuk syafaat uzma adalah Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar penduduk surga yang sudah masuk surga ditambah derajatnya. Mungkin level surga kan macam-macam ya. Ada yang dua keterangan para ulama, surga itu ada yang bilang di antara perkataan ulama 100 derajat. Dan surga itu jumlahnya beda 100 tingkatan. Antara tingkatan satu dengan tingkatan yang kedua atau tingkatan di atasnya itu sejauh 500 tahun. 500 tahun. Nah, Rasulullah bisa berikan syafaat kepada umatnya. Mungkin yang levelnya masih tingkat 20 ya bisa naik jadi tingkat 35. Tingkatnya semakin tingkat, semakin levelnya semakin tinggi, semakin bagus lah. Nah, antara biasa, reguler, VIP sama VIP gimana? Fasilitasnya beda. Dia sama, surga tingkat bawah, atasnya lagi, ini beda. Makanya ada yang mengatakan surga itu 100 tingkat. Ada juga para ulama yang bilang bahwa surga itu bukan 100 tingkat. Sejumlah ayat dalam Al-Quran. Sejumlah ayat dalam Al-Quran. Makanya tadi disebutkan di keterangan hadis yang lain, Iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhirin ayatin taqra'u. Baca Al-Quran bagi orang yang hafal Quran di hari kiamat, terus naiklah sampai ayat yang kamu hafal terakhir, dan disitulah kedudukan kamu di surga yang paling tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya surga ini sebanyak derajatnya sebanyak ayat dalam Al-Quran. Terus wa fi man dakhala fin nar ay khaffaf anil adzab. Juga termasuk syafaat Rasulullah adalah orang yang sudah dikekalkan masuk neraka, sudah kekal, tapi dengan syafaat Rasulullah diringankan siksanya. Asli sudah dihajar malaikat, kholidan fiha, kekal, tapi kan siksanya berat, diringankan. Ibarat umpama neraka itu 10.000 umpamanya 10.000 derajat panasnya, diringankan gak jadi 10.000, 1.000 saja. Padahal api neraka dibandingkan dengan api dunia kata Rasulullah 70 kali lipat, 70 kali lipat api dunia. Nggih. Wa fi aqwalil musyrikin alla yu'adzabu, dan terhadap anak-anak orang musyrik mereka tidak diazab. Terus karena mereka belum balik
ya, belum balik, ya, maka mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, di antara hadis tentang syafaat uzma ini saya akan bacakan banyak banget. Saya akan pilih satu di antara riwayat-riwayat yang ada ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad bersabda, "Yujma'ul mu'minun yaumil qiyamah." Orang mukmin kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan. Fayahtamuna lidzalika al-yaum, karena sangat pentingnya hari tersebut. Fayaqulun, ya kan? Kemudian mereka berkata, "Lau istashfa'na ila rabbina." Seandainya kita ini minta syafaat ya kepada para nabi ya, agar mereka memohon kepada Rabb kami, kepada Allah, hatta yurihna min makanin, agar Gusti Allah mengistirahatkan kami dari tempat kami yang tadi yang sangat melelahkan seperti ini. Fayatuna Adam, kemudian mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulun, kepada Nabi Adam mereka dikatakan, "Ya Adam, wahai Nabi Adam, panjenengan adalah bapaknya manusia. Gusti Allah menciptakan panjenengan untuk pertama kalinya, manusia pertama kalinya. Dan Gusti Allah menyuruh seluruh malaikat untuk sujud kepada panjenengan wahai Nabi Adam. Ya. Dan Gusti Allah mengajarkan kepada panjenengan wahai Nabi Adam seluruh nama-nama. Ya. Isfa' lana inda rabbika." Ya. Mintalah syafaat, atau syafaatilah kami ya, kepada Tuhanmu agar kami bisa istirahat dari tempat kami ini. Maka Nabi Adam berkata kepada anak cucunya semuanya tadi, "Inni lastu hunakum." Saya tak berhak untuk memberikan syafaat pada hari ini, kata Nabi Adam. Wa yadhkuru dzanbahu alladzi asaba. Maka Nabi Adam menyebutkan dosa beliau yang beliau lakukan. Maka buahnya dilarang sehingga beliau dikirim ke dunia. Ya, seharusnya beliau tetap di surga karena beliau makan buah yang terlarang, akhirnya beliau dikirim di dunia ini. Wa yaqulu, kemudian Nabi Adam mengarahkan ya. Walakin uturuhan, datangkan Nabi Nuh saja. Karena dia adalah Rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi ini. Maka seluruh manusia mendatangi Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berkata, "Saya juga gak berhak untuk dimintai syafaat." Kemudian Nabi Nuh menyebutkan dosanya. Kalau di keterangan yang lain tidak menyebutkan dosanya. Beliau sudah ngomong, "Saya sudah meminta kepada Allah doa pamungkas saya." Apa doa pamungkasnya? Yaitu tadi minta agar seluruh orang yang tidak beriman dihanyutkan, dilonyapkan dengan banjir bandang sedunia seperti ini. Sehingga beliau tidak punya doa spesial khusus lagi seperti ini di keterangan yang lain. Kemudian beliau menyarankan, datang saja kepada Nabi Ibrahim. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim. Maka beliau juga sama menyampaikan ya, bahwasanya saya tidak berhak untuk memberikan syafaat pada hari ini karena saya pernah melakukan 3 dosa, 3 kadzib, 3 dusta. Kata para ulama, niki aslinya bukan dusta Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan dusta. Tapi dikarenakan beliau sangat takut kepada Allah, beliau mengira ini dusta. Yang pertama apa? Ketika tadi ketika diajak kaumnya, Ibrahim, ayo ikut, kita ada punya perayaan. Maka Nabi Ibrahim ngomong, "Ini sakit, saya sakit." Sakitnya Nabi Ibrahim bukan sakit fisik, tapi sakit hati melihat kaumnya menyembah berhala. Makanya kaumnya ketika keluar ke sana, tempat ibadah kosong dihancurkan berhala-berhala tadi. Jadi kenapa Nabi Ibrahim bisa menghancurkan berhala? Karena Nabi Ibrahim tidak ikut serta acara mereka sambil ngomong, "Ini sakit, saya sakit." Padahal beliau bukan sakit fisik, tapi sakit hati melihat kaumnya yang tidak menyembah Allah. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim sanjang. Ketika beliau diintegrasi oleh kaumnya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini? Ya. Maka Nabi Ibrahim, dia bisa menghancurkan.
buktinya ada kapaknya. Kemudian kami ya menyeru atau menjawab, gak mungkin, ya kan? Masa benda padat seperti ini bisa bergerak menghancurkan yang kecil-kecil. Kalau sudah tahu benda padat tidak bisa bergerak menghancurkan, kenapa kalian sembah? Akhirnya tambah muring-muring kaumnya. Jadi kata Ibrahim ini dusta saya yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada raja yang zalim, ya, ukhti, ya, ini saudara saya. Ya, jadi Nabi Ibrahim dengan istri beliau Sarah, ya, Sarah ini istri itu cantik sekali. Nah, di sana ada raja, yang raja ini senang ketika melihat tuannya cantik. Ya. Ketika dia punya suami, suaminya dibunuh, kemudian istrinya dipekek seperti ini. Nah, makanya Nabi Ibrahim agar beliau selamat dari jenenge rojo Pak tadi. Siapa ini? Ini saudari saya, dulur saya. Ketika dikatakan dulur berarti dia selamat, tidak dibunuh. Padahal Nabi Ibrahim ini, kenapa? Maksudnya dia adalah saudari seiman. Nah, seperti ini. Jadi dia kayak keles tapi bukan dusta kan? Dia adalah saudari saya seiman. Seperti ini. Bukan saudara kandung tapi saudari seiman. Coba kalau ini istri saya langsung dibunuh Nabi Ibrahim. Makanya ini kata Nabi Ibrahim itu saja aslinya kata para ulama ini bukan dusta. Ya, ini untuk dakwah dan yang lainnya. Tapi Nabi Ibrahim karena sangat takut kepada Allah, maka beliau menganggap itu sebagai dusta. Maka kata Nabi jangan kesana. Coba cari Nabi yang lain. Datang kepada Nabi Musa. Nah, maka mereka mendatangi istilah Nabi Musa yang mana kata para manusia, wahai Musa, ya, panjenengan adalah utusan Allah yang luar biasa. Gusti Allah langsung Allah Musa taklima. Gusti Allah langsung bercakap-cakap berdialog dengan Nabi Musa langsung, ya kan? Maka minta Allah syafaatkanlah kami. Maka Nabi Musa juga sama. Saya tidak bisa memberikan syafaat pada hari ini. Saya pernah melakukan dosa. Saya pernah membunuh orang dari Bani Israel. Kaumnya Sinten Fir'aun. Tak tempelin langsung mati. Ini baru menunjukkan Nabi Musa sangat kuat sekali. Dan pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa menyampaikan, beliau menyampaikan, saya malu, ya. Saya ini disembah oleh orang-orang. Saya dianggap Tuhan, maka saya malu ketika mohon kepada Allah. Kalau Nabi sebelumnya kan mengutarakan dosanya atau kesalahannya, tapi Nabi Isa menyampaikan, gak ada dosa yang disebutkan, tapi beliau menyampaikan, saya malu karena saya dianggap sebagai Tuhan, disembah oleh sebagian manusia. Datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka manusia datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad berkata, analah, ya saya yang memang berhak untuk memohon. Seperti ini. Terus saya yang memang diberi kekuasaan oleh Allah agar saya memohon kepada Allah agar sampai semuanya ini segera bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini. Maka setelah itu Gusti Allah ada suatu seruan, aina Ahmad wa ummatan, mana Nabi Muhammad dan umatnya. Ada seruan seperti ini, Pak. Maka kata fanahnu al-akhirun al-awwalun, nahnu akhirul umam wa awwal man yuhasab. Terus kita ini luar biasa. Alhamdulillah kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kata penyeru tadi, kita ini adalah umat yang akhir zaman. Akan tapi umat yang terdahulu yang akan dihisab terlebih dahulu. Terus kita ini umat akhir, tapi yang lebih dahulu dihisab dibandingkan umatnya Nabi Adam yang akhir semuanya. Kita yang lebih dahulu. Jadi ini kemuliaan bagi umatnya Nabi Muhammad. Wa awwal man yuhasab fatahjaru lana umam min tariqina. Kemudian umat-umat yang lain minggir semuanya. Terus umatnya Nabi Muhammad yang paling banyak ini dipersilahkan untuk hisab. Yang lainnya minggir dulu seperti itu. Oke. Kemudian fataqulul umam, maka umat-umat Nabi yang lainnya bergumam. Kadat hadhil umam an takunu anbiya kulluha. Seolah-olah umatnya Nabi Muhammad ini koyok-koyok Nabi. Panjenengan bayangkan.
Ini kesaksian para umat Nabi terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu kepada kita. Nah, umatnya Nabi Muhammad. Seolah-olah umatnya Nabi Muhammad ini koyok Nabi ya. Kok bisa? Fanati. Pun ini. Karena apa? Karena seluruh wajah kita ini cemerlang penuh cahaya karena sebab air wudhu kita. Nah, terus ketika orang mukmin bercahaya semuanya, maka orang-orang umat-umat sebelum kita ini bergumam dan mereka nyangka kalau kita ini para nabi. Saking hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Seperti itu. Fanati babul jannah. Fa'akhudhu bihaqil bab fa'aqra'u babul dzalik. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi surga. Kemudian di depan pintunya surga itu ada semacam lingkaran buat ketuk pintunya. Cetak dulu kan biasanya sekarang di rumah-rumah yang terbuat dari kayu itu modelnya ada semacam lingkaran untuk ngetok dari besi. Ini kurang lebih mungkin seperti ini. Nah, terus di pintu surga itu ada halaqah, ada lingkaran, kemudian diketok pintu surga. Maka malaikat yang di dalam surga bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Fa'aqul, maka saya mengatakan, "Ana Muhammad, saya Nabi Muhammad." Fayuftahu li, maka dibukakanlah untukku ya, pintu surga. Kemudian wa aqamtu sajidan, kemudian saya mendatangi Allah, kemudian saya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya memuji Allah dengan pujian yang belum pernah saya memujinya, karena Gusti Allah mengajarinya di akhirat itu. Gusti Allah mengajari pujian-pujian yang Nabi Muhammad mengajarkan Gusti Allah di akhirat nanti diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan pujian ini kata Rasulullah belum pernah diucapkan orang sebelumku dan orang setelahku. Berarti pujiannya sangat dahsyat luar biasa. Pujian kepada Allah. Ya. Kemudian fayaqul, kemudian Nabi Muhammad dikatakan, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah kamu akan diberi. Katakan kamu akan didengarkan. Mintalah syafaat, kamu akan bisa memberikan syafaat." Ya. Maka kata beliau, saya angkat kepala saya. Kemudian saya sampaikan, "Ya Allah, ummati, ya Allah, umatku." Sampai 3 kali. Udah, keluarkan umatmu dari mereka yang punya iman yang kecil. Keluar. Sujud lagi, memuji Gusti Allah lagi. Kemudian Allah bisa menyampaikan, angkat kepalamu ya, kalau kamu minta akan dikabulkan ya, seperti itu. Rasulullah minta saya umatku ya Allah, umatku ya Allah. Dah, keluarkan umatmu yang di neraka itu yang punya dosa banyak, yang imannya kecil-kecil, bahkan disebutkan imannya sampai sekecil dzarrah, sekecil atom ya. Partikel yang paling kecil dikeluarkan dari neraka. Seperti ini. Itu para jamaah di antara hadis tentang syafaat uzma yang insyaallah akan kita lanjutkan mungkin di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu mungkin ada yang perlu didiskusikan, tanyakan, kita persilakan. Assalamualaikum. Kita bahas dari ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah SWT memasukkan kita di golongan orang-orang yang kelak ketika di padang mahsyar mendapatkan baju kemuliaan dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan Allah dari api neraka. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.